warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ibu absen dulu. Ahmad Taufal, Alika, Amira, Indra, Afrila, Ispen, Bella, Intan, Dinanda, Iya, Ayu, Esa, Febri, Ivana, Husna, Idana, Jessica, Sansa, Laila, Muhammad Ahmad, Muhammad Lutfi, Nadia, Naswa, Nur Akmi, Octavia, Rahalia, Rizky, Isma, Safa, Salsabila, Sabina, Samim, Amin. Konsul. Valen. Oke, baik. Hari ini kita melanjutkan materi pertahanan dan keamanan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Untuk pertemuan kedua ini memiliki tujuan murid mampu menganalisis peran warga negara, tentara nasional, dan kepolisian negara Republik Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, mengembangkan proyek kampanye edukasi berupa poster, video, mind mapping, atau infografis berdasarkan hasil analisis masalah nyata serta mempresentasikan hasil proyek sebagai bentuk solusi. Jadi kemarin kan kita sudah membahas sistem pertahanan dan keamanan negara. Ada yang masih ingat apa itu sistem pertahanan dan keamanan negara? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara serta keselamatan segenap bangsa.
Sistem kam rata. Oke, sekarang sebelum kalian presentasi, Ibu ada sebuah game untuk mereview ulang materi yang sudah kita pelajari ya. Terlihat? Oke. Kita ada dulu ya. Apakah terbaca? Sistem pertahanan Indonesia menganut sistem apa tadi? Sistem kaprata. Apa kepanjangannya? Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya, kita lanjut ya. Kebocoran data lembaga pemerintah merupakan ancaman di bidang apa? Politik. Keamanan. Betul, keamanan di bidangnya di bidang Politik. teknologi atau bisa sering disebut cyber. Ya, kalau kebocoran data itu yang mengurusi adalah polisi. Ya, polisi betul. Oke, selanjutnya yang termasuk ancaman militer tadi apa? Kalau di media sosial apa? Berita hoax. Selanjutnya, lembaga negara yang berperan dalam pertahanan negara adalah dalam pertahanan. Betul, TNI. Kalau keamanan apa? Polri. Ya. Contoh orang warga negara dalam bela negara adalah apa contohnya? Salah satu contohnya masuknya kapal asing ilegal ke perairan Indonesia termasuk ancaman di bidang apa? Betul, maritim. Terakhir, salah satu ancaman terhadap persatuan bangsa di era digital adalah Cyber. iya betul, cyber tadi. Betul. Oke, sudah selesai. Jadi saatnya kalian presentasi. Silakan nanti presentasinya itu seumpama kelompok 1 presentasi, nah kelompok 2 memberi pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan bisa memberikan saran atau tanggapan seperti itu ya. Ya. Boleh, tidak harus pertanyaan. Saran juga boleh. Ya. Begitu sebaliknya, nanti kelompok 2 yang memberikan saran, kelompok 3 seperti itu. Oke. Ayo segera disiapkan kelompok 1. Masih Cito. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
penyebaran hoak dan ancaman persatuan bangsa. Apa itu hoak? Hoak adalah informasi palsu atau berita bohong yang direkayasa kemudian dibawa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Mengapa uang cepat menyebar? Bahaya bagi negara dapat terhadap perlakuan perusahaan sosial mengenal apa oleh tidak berdaya akan kelompok agama atau suku. Kedua, informasi dan fakta dari sumber gambar dan gunakan situs mengecek. Peran kita satu, saring sebelum sharing, berdiri kritis, edukasi lingkungan, produksi konten positif. Satu, Ayo didengarkan temannya. Ayo. sudah. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Memberikan tanggapan? Saran Saran boleh. aja apa sih? Kritik dan saran dipersilakan. Semua kelompok wajib memberikan tanggapan. Ngomongnya yang jelas ya. Gimana? Kelompok 2. Bertanya. Ya, apa? Mengapa hoax sangat berbahaya bagi persatuan bangsa? Karena namanya beritanya tidak asli atau bohong. Palsu. Ya. Ada yang bertanya lagi? Sudah. Ayo Jika tidak, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Kami akan mempresentasikan hasil kerja sama tentang sistem pertahanan wilayah perbatasan Indonesia. Ya. Kamu juga. Ya. Ancaman di wilayah sebenarnya Belanda dan wilayah lokal atau dari kendaraan dimaksud ke wilayah negara. Apakah kita secara ilegal oleh kapasitasnya dan nelayan dan negara bukan secara ilegal maksudnya narkoba senjata atau barang kebutuhan berdasarkan manusia pengiriman tenaga kerja ilegal dan perdagangan manusia di daerah biarkan sedangkan lingkungan laut dengan penggunaan bom ikan atau alat yang tak merupakannya merusak ekosistem laut konflik keamanan
pesisir mendapatkan masyarakat yang tergantung pada laut menjadi menurun. Rusaknya hubungan diplomatik antar negara, sengketa wilayah dapat menimbulkan perselisihan dengan negara tetangga. Ancaman terhadap keutuhan NKRI tidak dibiarkan terus-menerus, pelanggaran wilayah dapat mengganggu persatuan negara. Peran TNI dan pemerintah dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Peran TNI melakukan patroli dan pengawasan wilayah perairan Indonesia, menjaga keamanan dan kedaulatan negara di daerah perbatasan, menindak kapal asing yang masuk tanah izin, mencegah penyerangan dan aktivitas illegal mengganggu, bekerja sama dengan aparat lain menjaga keamanan laut, melindungi masyarakat pesisir dari ancaman keamanan peran pemerintah, membuat dan menegakkan hukum tentang wilayah perairan Indonesia, menyediakan sarana dan teknologi pengawasan laut, mengatur pengelolaan sumber daya laut secara bijak, memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran wilayah, melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menjaga keamanan laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kedaulatan negara. Pentingnya menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, melindungi sumber daya alam Indonesia dari pencurian oleh pihak asing, menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat, mencegah pelanggaran batas wilayah negara, menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, mempertahankan kehormatan dan martabat bangsa Indonesia. Peran masyarakat dalam menjaga wilayah perairan Indonesia: melaporkan kapal asing atau aktivitas mencurigakan kepada aparat, menjaga kebersihan pantai dan laut, tidak ikut dalam kegiatan ilegal seperti penyelundupan atau illegal fishing, mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan laut, menggunakan sumber daya laut secara bijak dan tidak berlebihan. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pelanggaran wilayah perairan. Yang pertama yaitu luasnya wilayah laut Indonesia sehingga sulit diawasi sebelumnya. Yang kedua, kurangnya jumlah kapal patroli dan aparat keamanan. Yang ketiga, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan dunia. Yang keempat, kekayaan sumber daya laut Indonesia yang melimpah. Dan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan di daerah terpencil dan perbatasan. Yang selanjutnya ada upaya pencegahan pelanggaran wilayah perairan. Yang pertama yaitu meningkatkan patroli laut secara rutin, lalu menambah jumlah kapal patroli dan aparat keamanan, menggunakan teknologi modern seperti radar dan satelit, memperketat pengawasan di daerah perbatasan, memberikan hukuman tegas kepada pelanggar, meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga. Pihak yang terlibat dalam menjaga wilayah perairan Indonesia: 1. TNI Angkatan Laut, bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia, melakukan patroli serta menindak pelanggaran di perairan Indonesia. Badan Keamanan Laut, mengawasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan, aturan, dan kerjasama internasional terkait wilayah laut, nelayan, dan masyarakat pesisir, membantu melaporkan aktivitas mencurigakan dan menjaga lingkungan laut. Bea Cukai, mengawasi keluar masuk barang untuk mencegah penyelundupan melalui laut. Imigrasi, mengawasi keluar masuk orang di wilayah perbatasan laut Indonesia. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo, Pak. Bagaimana penerapan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta secara spesifik dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia? Singkat saja. Lebih singkatnya, negara Indonesia itu menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ya. Penerapannya secara spesifik dalam menjaga kedaulatan wilayah perbatasannya itu bagaimana? Pertanyaannya itu cara menjaga
pembatasan kedaulatan di wilayah perbatasan. Keamanan itu patroli rutin TNI, pengamanan batas adat dan pendekatan keseluruhan, yaitu membangun infrastruktur ekonomi dan sosial. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul peran warga negara dalam menjaga keamanan lingkungan, yaitu tawuran pelajar. Satu, yaitu penyebab tawuran. Yang pertama, ejekan atau provokasi. Yang kedua, emosi tidak terkontrol. Yang ketiga, solidaritas kelompok berlingkungan. Yang keempat, pengaruh teman atau lingkungan negatif. Yang kelima, kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah. Yang kedua, dampak tawuran bagi pelajar, luka fisik atau cedera. Dua, trauma. Tiga, rencana sanksi atau hukum bagi sekolah. Satu, nama baik sekolah guru. Dua, bagi masyarakat. Satu, menimbulkan rasa takut. Dua, mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, solusi dan pencegahan. Yang pertama, menanamkan pendidikan karakter. Yang kedua, mengendalikan emosi. Tiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. 4, mengikuti kegiatan positif seperti ekstrakurikuler. 5, pengawasan dari guru dan orang tua. Yang terakhir, penegakan aturan yang jelas. Yang keempat, peran sekolah. 1, memberikan pendidikan moral dan disiplin. 2, mengawasi siswa jika menyediakan kegiatan positif. Dan yang terakhir, memberikan sanksi tegas. Kalimat dalam pendidikan. Yang ke-1, memberikan pembelajaran dan kasih sayang. Yang kedua, mengawasi pergaulan anak. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, menjadi contoh yang baik. 6, peran masyarakat. 1, menciptakan kebijakan. 2, mengawasi perilaku remaja. 3, melaporkan tindakan negatif. 4, mendukung kegiatan positif remaja. Sikap pelajar yang baik yaitu yang pertama, tidak mengikuti tawuran. 2, saling menghormati. 3, menjaga persatuan. 4, taat aturan. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah secara damai. Jauhi tawuran, bangun persahabatan. Bersatu dalam perbedaan, aman dan nyaman bersama. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan, tanggapan boleh. Apa peran paling besar yang dapat dilakukan warga negara, khususnya orang tua atau tetangga dalam mencegah tawuran pelajar di lingkungan tempat tinggal? Jadi peran keluarga dan peran masyarakat untuk menanggapi kegiatan tawuran yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, mengawasi pergaulan anak, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan menjadi contoh yang baik. Untuk masyarakat yaitu dengan menciptakan lingkungan yang aman, mengawasi perilaku remaja, melaporkan tindakan negatif dan mendukung kegiatan positif remaja. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini kita mempresentasikan hasil yang berjudul Ancaman Siber Terhadap Keamanan Negara. Yang pertama, pengertian ancaman siber. Ancaman siber adalah segala bentuk ancaman atau serangan yang dilakukan melalui teknologi digital dan internet untuk merusak, mencuri data, mengganggu sistem, atau melemahkan keamanan suatu negara maupun masyarakat. Bentuk-bentuk ancaman siber. Yang satu, peretasan. Tindakan masuk ke sistem komputer tanpa izin untuk mencuri atau merusak data. Dua, malware dan ransomware. Program berbahaya yang menyerang perangkat komputer. Tiga, phishing. Penipuan bisa untuk mencuri akun, password, atau data pribadi. Empat, penyebaran hoax. Penyebaran berita palsu melalui media sosial atau internet yang dapat memecah kesalahan masyarakat. Lima, penyebaran data. Penyebaran data menyebabkan masyarakat secara ilegal. Dampak ancaman siber. Dampak bagi negara. Satu, sistem pemerintahan yang bagus. Dua, rahasia negara bocor. Tiga, menurunnya kepercayaan masyarakat. Empat, kerugian ekonomi. Lima, mengganggu keamanan nasional. Dampak bagi masyarakat. Satu, pencurian identitas. Dua, penipuan konten. Tiga, penghilangan uang. Empat, rasa takut dan tidak aman. Lima, data pribadi. Peran pemerintah dalam mengatasi ancaman siber. Melakukan sistem keamanan digital. Dua, membuat aturan dan undang-undang. Edukasi kepada masyarakat. Memberikan akses sistem keamanan digital. Empat, kerjasama dengan institusi terkait seperti BPSN maupun Komisi Siber. Cara mencegah ancaman siber. Apakah Mengapa keamanan data penting di era digital atau di era sekarang? saya ulangi? Mengapa keamanan data penting di era digital atau di era sekarang? Keamanan data sangat penting di era digital karena hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan teknologi dan internet. Data pribadi maupun data penting dapat dengan mudah disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Bila tidak ada yang kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya masukkan dulu. Oke, baik. Setelah presentasi ini, berdasarkan presentasi materi kalian yang telah kalian sampaikan, kita dapat melihat bahwa ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara ini memiliki bentuk yang beragam, mulai dari ancaman sosial, lingkungan, kedaulatan wilayah, hingga keamanan digital. Melalui kegiatan ini, kita belajar bahwa menjaga keamanan dan keamanan negara bukan hanya tugas pemerintah dan aparat saja, melainkan juga tugas kita sebagai rakyat Indonesia. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasama kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu sampaikan mohon maaf dari salah kata dan terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran pada siang ini, mari
kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.